Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kita pada kitab Bulughul Maram, di mana pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas bab yang ketujuh, yaitu sifat sholat Nabi. Bab ini sangat penting sekali ya untuk kita pelajari, karena tidak sedikit yang kita lihat di masyarakat, mereka sholat tetapi tidak sesuai dengan sunnah. Banyak juga hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi sunnah-sunnah banyak yang ditinggalkan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita bacakan saja hadis-hadis ya yang membahas tentang sifat sholat Nabi. Yang pertama, hadis yang ke-278. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu hendak melaksanakan sholat, maka sempurnakanlah wudhu. Kemudian menghadaplah ke arah kiblat, lalu bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah. Kemudian rukulah hingga kamu ruku dengan tenang, dengan sempurna ya maksudnya. Kemudian bangun dari ruku hingga kamu berdiri dengan lurus. Kemudian sujudlah hingga kamu pun sujud dengan sempurna. Kemudian bangkitlah dari sujud hingga kamu duduk dengan sempurna. Kemudian sujudlah lagi hingga kamu sujud dengan tenang. Selanjutnya lakukanlah semua itu di dalam setiap rakaat sholatmu." Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam ahli hadis. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berkenaan dengan seorang laki-laki di mana dia melakukan sholat dengan tidak baik, ya, sholatnya buruk sekali. Lalu ketika dia melakukan sholat, kemudian dia selesaikan sholatnya, dia mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah menjawab salamnya, tetapi Rasulullah menyuruh dia untuk sholat kembali. "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Kembali kamu sholat karena kamu belum sholat, kata Rasulullah. Dan seorang laki-laki ini dia kembali sholat yang kedua kalinya, lalu mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi menjawab dan menyuruh dia kembali untuk sholat sampai 3 kali. Ya, seorang laki-laki ini disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi sholatnya. Lalu kemudian bahasa kita ya, dia menyerah, dia minta kepada Rasulullah agar diajarkan sholat yang benar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau kamu hendak melakukan sholat, maka terlebih dahulu sempurnakanlah wudhu. Jadi sempurnakan wudhu, kemudian menghadap kiblat, lalu kemudian takbir, ruku dengan sempurna, lalu kemudian setelah ruku dengan sempurna, bangkit dari ruku, berhenti sejenak, lalu kemudian sujud, dan seterusnya sesuai dengan hadis yang saya bacakan tadi. Oleh karena itu, sepakat para ulama, barang siapa yang sholat tetapi tanpa tumakninah, maka sholatnya tidak sah. Sebab tumakninah ini merupakan bagian dari rukun sholat, atau salah satu dari rukun sholat itu sendiri. Hadis yang ke-284. Kaifiyat atau tata cara sholat secara umum. Dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia bercerita, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya setentang atau sejajar dengan bahu saat bertakbir. Ketika ruku, beliau meletakkan telapak tangannya dengan kokoh ke lutut. Lantas beliau meratakan punggungnya. Ketika mengangkat kepalanya, beliau berdiri tegak lurus hingga semua tulang punggung kembali ke tempat semula. Ketika sujud, beliau meletakkan kedua tangannya ke lantai tanpa menghamparkan hastanya ke lantai. Dan beliau tidak mengepit atau tidak menempelkan kedua tangannya ke rusuk. Beliau pun mengarahkan ujung jemari kaki ke arah kiblat. Tatkala duduk pada rakaat kedua, tahiyat awal, beliau duduk di atas kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan. Lalu ketika duduk pada rakaat terakhir,
tahiyat akhir begitu, beliau menarik kaki kirinya menjadi agak ke depan dan menegakkan kaki kanan. Kemudian beliau duduk di atas pinggulnya, yakni meletakkan pinggul di lantai. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi kita bahas satu persatu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya sejajar dengan bahu saat bertakbir. Contohnya seperti ini, sejajar dengan bahu, ya, Allahu Akbar, ya, sejajar dengan bahu beliau. Nah, lalu kemudian ketika beliau ruku, beliau meletakkan telapak tangannya dengan kokoh ke lutut, lantas beliau meratakan punggungnya. Jadi kalau kita mau ruku, jari jemari kita ini direnggangkan, lalu kemudian lutut kita itu dipegang dengan erat, dengan kuat, dengan kokoh begitu. Kemudian kita ratakan punggung kita. Lalu bagaimana dengan pandangan kita? Nah, pandangan kita tidak terlalu condong ke bawah, begitu juga dengan tidak terlalu condong ke atas. Jadi yang biasa-biasa saja, yang sekiranya sejajar dengan bahu kita nantinya. Idealnya kalau misalkan siku kita bengkokkan sedikit, lalu kemudian jari jemari kita memegang lutut dengan kuat. Nah, kita bengkokkan tangan kita ini sedikit, ya, siku kita bengkokkan sedikit seperti busur panah itu. Lalu kemudian ketika mengangkat kepalanya, beliau berdiri tegak lurus hingga semua tulang punggung kembali ke tempat semula. Nah, jadi ketika beliau bangkit ya dari ruku beliau, anggaplah kita mengatakan sami'allahu liman hamidah. Jadi kembalikan dulu tulang punggung kita ini ke posisinya semula. Lalu kemudian kita sujud. Adapun sujud, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kedua tangan beliau ke lantai dan tidak menempelkan sikunya ke rusuk gitu, tidak menempelkan kedua tangannya ke rusuk. Ya, yang ini nih biasanya kan seperti ini. Ada yang kita lihat seperti ini juga. Nah, lalu kemudian jari jemari kaki beliau menghadap kiblat. Kemudian tangan kita, jari-jari ini menghadap kiblat. Lalu kemudian siku diangkat, lengan tidak ditempelkan ke lantai, saudaraku, ya. Ini terkadang banyak yang kita lihat saudara-saudara kita menempelkan tangan ke lantai, ada juga yang sikunya dekat sekali dengan rusuknya, dan ada juga yang disatukan seperti ini. Nah, tidak, ya, tidak seperti itu cara bersujud. Jadi cara sujud yang benar itu adalah meletakkan kedua tangan kita, jadi jemari ini menghadap kiblat, lalu kemudian kita angkat siku kita, ketika kita harus terbuka seperti ini dan tidak menempelkan lengan ke lantai, begitu juga tidak menempelkan kedua siku ke tulang rusuk. Itulah cara sujud yang benar. Nah, begitu juga dengan menempelkan kening kita ini. Menempelkan kening dan hidung ini satu paket. Karena Rasulullah memerintahkan kita, ya, untuk sujud itu di atas 7 tulang. Kata Rasulullah, aku diperintahkan sujud ya di atas 7 tulang. Yang pertama, kening sama hidung diisyaratkan oleh beliau. Pertama yang ini, lalu kemudian beliau mengisyaratkannya, menunjuk ya dengan telunjuk beliau ke hidung seperti ini. Terkadang kita lihat keningnya saja yang menempel ke lantai, tetapi hidungnya mah tidak. Nah, ini juga kurang sempurna dianya. Padahal Rasulullah berisyarat ketika menunjuk kening beliau itu sama hidung beliau. Ini yang pertama kata beliau. Lalu kemudian yang kedua adalah dua telapak tangan kita, kedua lutut, lalu kemudian kedua jari jemari kaki. Ya. Nah, itu dia sujud yang sempurna. Kita lanjutkan hadis yang 285, macam-macam doa istiftah. Iya, ini ya penting sekali untuk kita hafalkan. Ya, setidaknya lah kita hafal 2, ya. Jangan hanya 1 saja gitu ya. Kita menghafal 2, insya Allah sunnah itu akan hidup. Mari kita lestarikan sunnah. 1 kali misalkan di sholat zuhur kita membaca iftitah yang 1, lalu kemudian sholat asar kita membaca iftitah yang kedua, kita membaca iftitah yang ketiga, kita membaca iftitah yang keempat, dan seterusnya.
Inilah ya salah satu redaksi doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk. Zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dzambi faghfirli dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa anta. Labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ya, di antara redaksi doa iftitah. Namun tapi di kita biasanya sampai wa ana minal muslimin ya. Padahal hadisnya ini panjang ya. Yang satu lagi menyebutkan bahwa kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila sampai di sana. Lalu kemudian iftitah yang keduanya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda sampai selesai. Sampai astaghfiruka wa atubu ilaih. Itu sebenarnya cukup panjang ini. Begitu juga dengan iftitah yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Ini ya hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, jadi kalau misalkan kita mau melestarikan sunnah, sholat zuhur kita baca kabiran walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila. Atau wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya sampai habis tadi yang panjang tersebut. Atau redaksi yang seperti ini ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoya, dan seterusnya ya. Nah itu dia redaksi yang ketiga. Nah, selanjutnya ada juga redaksi yang lain. Beliau membaca subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, ini pendek ya. Nah, mudah-mudahan kita hafal sehingga sunnah itu kita bisa melestarikannya. Sebab kalau kita hanya membaca doa iftitah kabirong saja, atau Allahumma ba'id saja, atau wajjahtu saja, atau yang lainnya cuma satu tok misalnya. Sholat zuhur kita baca iftitah yang satu. Sholat asar kita baca iftitah yang sama. Maghrib, isya, subuh sama semua iftitahnya. Nah, sebaiknya ya untuk melestarikan sunnah agar sunnah itu hidup, kita baca iftitah yang beragam. Ya. Satu sholat satu iftitah saja. Ya. Tidak dua, tidak tiga, satu saja. Apa tujuannya? Supaya nanti juga anak-anak kita, keturunan-keturunan kita tidak hanya mengetahui iftitah itu satu doang. Nah, ternyata iftitah itu beragam. Bahkan kata para ulamanya ada 27 beragam bacaan iftitah. Yang insya Allah nanti kita akan bacakan hadis-hadisnya. Kita lanjutkan saja hadis 288. Ini tentang membaca ta'awuz sebelum membaca Al-Fatihah. Beliau membaca setelah takbir ya. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, ini beliau baca setelah takbir. Allahu Akbar, lalu kemudian beliau membaca A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Inilah lafaz yang lengkapnya. Saya ulangi, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ada juga lafaz yang pertengahan, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ada juga lafaz yang pendeknya yang sudah masyhur ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini yang beliau baca setelah beliau takbir. Namun apakah membaca ta'awuz ini diwajibkan atau tidak? Ada beberapa pendapat para ulama.
Yang pendapat yang satu mengatakan sebagaimana Ibnu Hazm berkata dalam kitab beliau ya, wajib bagi setiap orang yang hendak mengerjakan sholat membaca ta'awuz. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Itu kata beliau. Begitu juga ini adalah pendapat Ibnu Juraij ya. Dari Atha juga dia mengatakan wajib membaca ta'awuz. Sedangkan pendapat yang jumhur adalah membaca ta'awuz tidaklah wajib. Beberapa ulama mengutarakan membacanya adalah wajib. Beberapa juga mengatakan tidak wajib, dan inilah pendapat yang masyhur. Lalu kemudian hadis yang 289. Ikhwan, takbiratul ihram dan salam serta sujud dan duduk yang terlarang dalam sholat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengutarakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuka atau memulai sholatnya dengan takbir dan dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Jadi beliau setelah takbir ya, beliau langsung membukanya dengan alhamdulillahirabbil alamin, tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Ketika ruku, beliau tidak mengangkat kepalanya terlalu tinggi dan tidak pula menundukkannya terlalu rendah. Nah, itu kata saya tadi di awal ya. Tidak menundukkannya terlalu rendah, tidak juga mengangkat kepala beliau terlalu tinggi. Jadi sejajar dengan bahu juga. Kita lanjutkan. Ketika bangun dari ruku, beliau tidak langsung sujud sebelum kembali berdiri dengan sempurna. Ini sama redaksinya dengan hadis yang tadi. Ketika mengangkat kepala dari sujud, beliau tidak langsung sujud sebelum duduk dengan lurus. Yang pada intinya ini adalah harus tumakninah lah gitu. Ketika ruku, sempurnakanlah dulu ruku kita. Lalu kemudian kita bangkit. Kita bangkit dari ruku kita. Begitu juga ketika mau sujud, hendaklah kita berdiri dulu dengan sempurna. Sehingga tulang-tulang punggung kita ini kembali pada posisinya. Dan beliau melarang duduk seperti cara duduk setan. Cara duduk setan ini, misalkan ini ya, kaki kita ini berdua, kaki kita ini dua-duanya, lalu kemudian pantatnya di tengah, begitu. Pantatnya ini menyentuh ke lantai, tanpa duduk di atas kaki ya, kaki kirinya. Nah, kalau setan mah duduknya pantatnya itu langsung ke lantai, tidak duduk di atas kaki kiri, tidak. Nah, itulah cara duduknya setan. Dan di sini disebutkan bahwa waktu mengangkat kedua tangan ada dua. Yang pertama bersamaan dengan takbir dan sebelum takbir. Ya. Mengangkat tangan Allahu Akbar bersamaan. Nah, yang kedua sebelum takbir. Namun yang perlu saya garis bawahi di sini, saudaraku yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang takbir tetapi mereka tidak melafazkannya. Dia hanya bertakbir di dalam hati. Ya, padahal para ulama mengatakan kalau orang dia sholat lalu kemudian dia tidak melafazkan takbir tersebut ya, seperti Allahu Akbar begitu ya, maka sholatnya tidak sah. Adapun gerakannya seperti itu disunnahkan. Nah, oleh karena itu ketika kita bertakbir harus dilafazkan ya. Harus terdengar oleh diri kita sendiri ya, tapi jangan terlalu tarik juga suaranya, jangan sampai mengganggu tetangga yang ada di kiri dan sebelah kanan kita. Lalu kemudian dari Wa'il bin Hujjar radhiyallahu anhu, dia mengutarakan, aku sholat bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di dadanya, dengan kebalik ya, tangan kanan, lalu kemudian tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Jangan kebalik seperti ini. Jangan kebalik. Kita lanjutkan ya, hadis 294 dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran, membaca Al-Fatihah. Ini muttafaqun alaih.
Hadis ini menunjukkan bahwa wajibnya membaca surah Al-Fatihah dalam sholat kita. Kalau ada orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Terkecuali apabila orang tersebut sama sekali tidak hafal satu ayat pun dalam Al-Quran. Maka nanti dia boleh bertasbih, tahmid, takbir, dan lain sebagainya. Nanti insya Allah kita akan bacakan hadisnya. Namun, ya, timbul pertanyaan, ketika sholat berjamaah, apakah makmum ini wajib baca Al-Fatihah atau tidak? Kalau sholat sendirian sudah jelas ya. Kalau sholat sendirian sudah jelas, maka wajib itu membaca Al-Fatihah. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah ketika kita sholat berjamaah, apakah makmum ini wajib baca Al-Fatihah atau tidak? Nah, dalam hal ini ya para ulama salaf dan khalaf ya berbeda pendapat. Setidaknya kita kenal 3 pendapat ya. Yang pertama mengatakan wajib sebagaimana pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau mengatakan wajib mau sholat sendiri ataupun sholat berjamaah wajib membaca Al-Fatihah. Lalu kemudian yang kedua pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Justru beliau mengatakan tidak membaca Al-Fatihah. Kita harus mendengarkan imam. Sebab apa? Beliau membacakan ayat. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi kalau imam membaca ayat, ya, kita sebagai makmum ini wajib mendengarkan. Kita harus diam, kita dengarkan supaya kita mendapatkan rahmat. Ini pendapat beliau. Yang ketiga, ini pendapat yang pertengahan, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan kalau imam itu suaranya terdengar, maka kita wajib mendengarkan imam. Tetapi kalau imam tersebut suaranya tidak terdengar, maka kita sebagai makmum ini wajib membaca Al-Fatihah. Itulah dia ya pendapat para imam. Kita lanjutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar memulai sholat mereka dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, para ulama dengan hadis ini mereka berpendapat bahwa ketika selesai takbir kita baca ta'awuz lalu kemudian membaca Alhamdulillahirabbil alamin, tidak membaca basmalah. Ya, inilah hadisnya. Ada juga ya hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah membaca basmalah, dijaharkan bismillahnya itu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kita kenal dalam hal ini 2 pendapat ya. Ada yang ketika sholat dia langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin. Ada juga membaca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Itulah dia 2 pendapat dan dua-duanya juga hadisnya sahih. Nah, dalam hal ini silahkan pilih pendapat yang mana saja. Namun kalau ditanya, apakah bismillah ini termasuk salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah ini? Sama, ada 2 pendapat juga. Ada yang mengatakan tidak termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Ada yang mengatakan termasuk ayat dalam surah Al-Fatihah. Mana pendapat yang jumhur? Nah, di sini disebutkan pendapat yang jumhur adalah pendapat yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk ayat dalam surah Al-Fatihah itu. Mudah-mudahannya ini ada manfaatnya. Lalu kemudian hadis yang 301. Dalam hal ini ya saya simpulkan saja ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca waladhdallin, maka bacalah amin. Ini juga banyak sekali redaksi hadisnya ya. Bahkan sahabat menceritakan seakan-akan masjid itu terjadi gemuruh lantaran suara para sahabat yang begitu banyaknya mengatakan amin. Ini sunnah ya kita mengatakan amin. Jangan sampai diamlah dan mengucapkan amin saja, nah sederhana ya. Tidak memberatkan, tidak susah. Apa susahnya sih ketika imamnya mengatakan waladhdallin. Kita sebagai makmum berkatakan amin. Jangan dalam hati. Langsung kita ucapkan. Itulah prakteknya ya oleh para sahabat. Lalu kemudian, ya ini dia tadi ya hadisnya yang saya jelaskan tadi. Bagaimana dengan orang yang tidak hafal sama sekali satu surah atau satu ayat pun dalam Al-Quran misal ini. Begitulah Masya Allah luar biasanya Islam. Selalu ada solusi bagi kita. Ini hadisnya ya, bagi orang yang tidak hafal sama sekali, ya tidak hafal surah Al-Fatihah, begitu,
maka dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itulah yang dibaca apabila ada orang yang tidak hafal surah Al-Fatihah. Dia bertasbih saja ya. Dia bertasbih, tahmid ya. Dia takbir begitu. Saya ulangi sekali lagi ya, yang harus dibaca adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Namun sulit dipercaya ya, untuk zaman ini ada orang yang tidak hafal Al-Fatihah. Sangat-sangat sulit dipercaya. Kenapa? Karena orang kafir saja ya hafal Al-Fatihah. Bagaimana dengan kita? Teman-teman saya yang Kristen ya, banyak yang hafal Al-Quran, banyak yang hafal surah Al-Fatihah. Bahkan ketika saya pertama kali ke Jawa, saya kira mereka Islam ya, ternyata tidak. Setelah saya masuk ke rumahnya, ternyata ada salib dan yang lainnya begitu. Pas saya tanyakan, kamu Kristen kata saya. Iya. Nah, kok kamu sholawatan kata saya. Terus kamu juga hafal Al-Fatihah? Ini saya hafal karena sering dengar. Mereka katanya sering dengar. Masa kita yang dari kecil Islam ya, sudah Islam, masa nggak hafal surah Al-Fatihah? Ya, sangat sulit dipercaya. Namun, tetap ya Islam selalu memberikan solusi kepada kita. Kalau tidak hafal surah Al-Fatihah, inilah yang kamu baca dalam sholatmu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjut hadisnya. Dari Khuzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidaklah beliau sampai pada ayat rahmat, melainkan beliau berhenti sejenak dan memohon kepada Allah agar diberikan rahmat. Juga tidak sampai pada ayat siksa, melainkan beliau meminta perlindungan kepada Allah dari siksaan tersebut. Nah, inilah ya sunnahnya. Kita lanjutkan saja. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah aku dilarang membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Nah, ini ternyata kita dilarang membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Namun dalam sujud kita, apabila doa tersebut terdapat penggalan Al-Quran misalnya, maka itu tidak mengapa. Ya, itu doa ya yang ternyata ada dalam Al-Quran. Ya, yang tidak diperbolehkan itu ada orang yang sengaja ketika rukunya nih, misalnya dia membaca khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum adzabun azim, dan seterusnya. Dia misalkan baca seperempat juz misalkannya. Nah, itu tidak diperbolehkan walaupun dalam keadaan ruku ataupun sujud. Kita dilarang ya. Ya, kita lanjutkan hadisnya ya. Apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hendak mengerjakan sholat, beliau bertakbir ketika berdiri dan ketika hendak ruku. Kemudian mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Ini ya bacaan yang sederhana, bacaan yang pendeknya. Sami'allahu liman hamidah. Lalu kemudian beliau mengatakan Rabbana walakal hamdu, atau Rabbana lakal hamdu, itu juga boleh. Begitu juga Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardh wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Nah, itu dia yang kita baca. Sekali lagi, ini bacaan yang lainnya. Ada juga beliau membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu yang beliau baca ya ketika bangkit dari ruku. Sekali lagi ya, bacaan bangkit dari ruku yang pertama adalah Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd, atau bisa juga Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardh wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Lalu kemudian beliau juga di samping membaca yang tadi, beliau terkadang membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, itu yang beliau baca. Kita lanjutkan hadisnya. Ini hadis tentang doa yang dibaca saat duduk di antara dua sujud. Bunyinya adalah Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ini ya yang dibaca Nabi ketika
duduk antara dua sujud. Begitu juga dengan ada juga lafaz yang mengatakan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini warzuqni. Ada juga wa'afini warzuqni. Ini boleh saja silahkan ya dibaca, yang penting sunnah itu hidup lah. Ada juga cukup kita baca Rabbighfirli Rabbighfirli Rabbighfirli. Nah, itu juga ada juga Rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini. Silahkan pilih yang mana saja. Ya. Ya, baiklah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan dulu pembahasan kita sampai di sini ya, karena pembahasan tentang sifat salat Nabi ini masih panjang sekali. Insya Allah kita akan lanjutkan di part yang keduanya ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.